Iya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam tahun yang baru, biasanya di awal tahun setiap kita termasuk anak-anak Tuhan, biasanya kita itu akrab dengan apa yang disebut resolusi. Ya, bisa gitu ya. Resolusi awal tahun, target yang akan dicapai, cita-cita, harapan, kerinduan itu biasanya di awal tahun kita sudah ada tuh. Wah, kira-kira tahun ini apa ya yang harus aku capai. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa seringkali ya ketika kita lihat banyak orang yang sampai akhir tahun pada akhirnya seperti kemarin ya sampai Desember 2025, wah kok nggak tercapai ya. Akhirnya masuk di tahun yang baru, resolusi yang sama dan tidak tercapai. Seringkali seperti itu. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Seringkali di dalam resolusi kita ada harapan, cita-cita, target, goal setting apapun itu. Nah ingat ya, bagian terakhirnya seringkali terlupakan. Kita selalu ingat kita anak Allah, kita pasti menang. Tetapi ingat di bagian akhir dikatakan ada hal yang harus kita terima juga sebagai anak-anak menuju janji, menuju mahkota itu. Ada penderitaan yang harus kita alami, artinya pergumulan, kesulitan dalam hidup. Bukan berarti jadi anak Allah, jadi ahli waris surga, kita sudah hidupnya lempeng-lempeng aja, gampang-gampang saja. Penderita bersama dengan Tuhan, nanti kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Kebanyakan di antara kita sudah ingatnya mahkota, ingatnya akan dimuliakan bersama, tetapi sedikit kesulitan membuat iman kita goncang. Termasuk saya katakan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada rekan-rekan hamba Tuhan ya yang juga tidak kuat. Coba ingat terus dalam hidup kalian ya, Bapak Ibu dan Saudara ya, bahwa dunia kerja ini membentuk posisi kita. Ya bisa jabatanmu bisa di mana-mana, bisa naik, bisa turun, tetapi ingat firman Tuhan yang kau renungkan setiap hari yang sudah menjadi rema dalam hatimu itu akan membentuk identitas kita. Ini lebih penting Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Di dunia ini posisi bisa berubah-ubah. Bahkan saya pernah melihat satu teman saya yang sangat luar biasa hamba Tuhan. Karena satu kasus tertentu dia langsung istilahnya rodanya berputar. Mengajar sekolah minggu pun tidak diizinkan. Jadi udah kamu jadi jemaat biasa dulu aja. Setelah itu baru dia mengajar sekolah minggu, jalani proses lagi. Padahal ini gembala sidang yang sudah luar biasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sebetulnya posisi itu tidak masalah. Ya tetapi hamba Tuhan ini mau taat. Sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa lagi. Kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu. Tetapi yang saya ingin garis bawahi ke teman-teman semua, proses ini menentukan kita semua loh Bapak Ibu dan Saudara ya. Maka jangan kalian stres kalian ini karena posisi jabatan yang bisa naik turun. Tetapi identitasmu harus tetap di dalam Tuhan. Itu yang membentuk kita. Karena apa? Orang yang identitasnya tetap dan dia sadar itu, sekalipun posisimu sedang dibawa di proses Tuhan, Tuhan gampang. Semua yang hadir pada hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya, luar biasa. Di luar kita lagi sering melihat nih di luar kondisinya hujan deras nanti. Hujan reda, ntar tiba-tiba ada matahari, tiba-tiba hujan lagi ya Bapak Ibu. Dan perjalanan juga di luar macet. Jadi saat ini pembicara kita juga masih on the way, sedang terjebak macet. Kita doakan supaya cepat sampai bersama dengan kita semua hari ini. Sebelumnya kita mau nyapa-nyapa dulu kiri kanan. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ketemu di tahun ini, boleh saling bersalaman, ucapkan Happy New Year. Silakan Bapak Ibu. Happy New Year. Karena ini adalah persekutuan perdana kita di tahun ini ya, luar biasa. New Year juga dari kami yang di sini. Happy New Year. Bapak Ibu mungkin boleh duduk di depan saja, atau mungkin di sini aja nih semua satu baris gitu kan. Kayak masih muat di sini semua. Biar kita semakin dekat ya, semakin rapat, semakin dekat. Bapak Ibu yang duduk di belakang mungkin boleh sambil duduk di sini aja. Boleh maju ke depan. Bapak Ibu duduk sini aja sebelah kanan. Biar semua itu berdekatan gitu kita ya, happy. Bapak sini aja Pak. Pak. Pak, duduk di sini aja. Biar saya enak gitu kan, pandangannya kayak dekat gitu kita. Tahun 2026 semakin dekat lah kita ya, semakin solid, semakin kompak. Oke,
Puji Tuhan, Bapak Ibu sekarang semua sudah berkumpul. Saat ini kita mau bersiapkan untuk ibadah kita. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk bersatu teduh sejenak masing-masing. Kita boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kita yang sudah kita terima dari pagi ini. Perjalanan kita mungkin tidak mudah, mungkin macet, mungkin banjir, tapi Tuhan tibakan kita di sini semua hari ini. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Biarlah kita dilayakkan dan disiapkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu baru Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Kau boleh mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersama-sama menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pada hari ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami tahu kami akan pulang dengan membawa berkat, dengan membawa satu pengajaran iman yang baru Tuhan. Kau yang boleh menguatkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembicara kami yang sedang dalam perjalanan. Kami berdoa biarlah Kau yang boleh menolong dia dalam perjalanannya. Kau tibakan sampai di sini segera mungkin dengan kondisi yang aman, kondisi yang baik Tuhan. Juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak dapat hadir dengan kami. Mungkin mereka terkena musibah banjir, mungkin mereka kurang sehat, atau mungkin mereka ada dalam kesibukan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa biarlah Kau juga yang boleh memanggil mereka Tuhan, agar mereka dapat berkumpul dengan kami di kesempatan yang berikutnya. Juga mungkin teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke sini, Tuhan biarlah Kau yang boleh menolong mereka dalam langkah mereka. Kami mau berdoa Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Kau yang boleh berkuasa dan Kau yang boleh melawat dari awal sampai dengan akhir Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, biarlah Kau yang boleh mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri bersama-sama. Pasti selama setahun kemarin, tahun 2025, siapa yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Saya yakin semua pasti merasakannya. Dan saya juga yakin tahun ini kasih Tuhan pasti tetap ada buat kita dan bahkan terus bertambah. Amin. Kita menyanyikan pujian kasih Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Dengan semangat menyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun
lagi katakan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita bukan menari, sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, sambil kita menunggu ya, karena pembicara kita juga masih belum datang. Kita kan sudah memasuki tahun yang baru nih Bapak Ibu. Mungkin tahun 2025 bukanlah tahun yang easy ya, mungkin bukan suatu tahun yang mudah dilewati. Mungkin ada banyak hal yang dilewati Bapak Ibu, ups and downs, naik turun gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada yang mungkin mau berbagi sedikit sharing, mengawali tahun ini, menyampaikan harapannya, atau mau menyampaikan pengajarannya mungkin yang didapat di tahun 2025 buat kita semua? Saya berikan kesempatan. Saat ini saat yang baik untuk kita berbagi, kita sharing, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bersedia? Semua meratap saya. Teman-teman, Wahyu, Sandra mungkin? Oke. Mungkin di tahun 2025 kita ada banyak hal-hal yang mungkin kita harapkan tidak terjadi gitu ya. Mungkin kita datang ke tahun yang baru ini, kita ada membawa beberapa beban-beban masalah mungkin yang belum selesai, kita bawa ke tahun ini. Atau mungkin juga ada harapan-harapan kita pribadi yang belum terkabul gitu tahun ini ya. Dan kita melangkah di tahun ini juga dengan ketidakpastian, ketidakyakinan sama segala sesuatunya. Dan ketidakyakinan itu membuat kita semua jadi takut gitu ya menjalani tahun ini. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita akan dikuatkan, kita akan diingatkan lagi bahwa kita memiliki Allah dan kita harus berjalan dalam iman. Dimana kita ini semua hidup sebagai anak-anak Allah ya. Kita memiliki seorang Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita serahkan semua ketakutan kita berjalan bersama dengan Bapa kita. Kita menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapat
Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih kebaikan Tuhan. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah banyaknya tantangan pergumulan hidup kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami sudah memuliakan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami, supaya kami boleh dibentuk, dinasihati, ditegur oleh firman-Mu. Luaskan roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Urapi hamba-Mu di dalam kelemahannya dan keterbatasannya menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru ya. Ini masih di bulan Januari, jadi masih sangat sah untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman yang baru juga sebelum khotbah saya jalan kaki tadi ya. Saya melihat wah ini udah stuck, ini nggak mungkin. Sebetulnya di map itu nyampe sini 11 lewat 9. Ternyata sampai jam 12 kurang 15 masih stuck. Cuman sedikit-sedikit jalannya. Nah, tadi saya dari Gading Serpong, Bapak Ibu dan Saudara, saya menghadiri ada wisuda di salah satu STT Pelita Dunia di sana. Jam 10 kurang 5 saya sudah berangkat ke sini. Ya, tapi di luar prediksi, tapi tetap Bapak yang baik. Ya, saya bersyukur karena tidak hujan. Kalau tadi hujan saya bingung bagaimana ya, jalan kaki udah nggak mungkin lagi. Nah, bersyukur. Ya, terima kasih juga untuk Koremon dan juga tadi saya dijemput ya sama Ibu Yesi ya. Bu Yesi, terima kasih banyak ya menjemput saya di depan. Iya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam tahun yang baru, biasanya di awal tahun setiap kita termasuk anak-anak Tuhan, biasanya kita itu akrab dengan apa yang disebut resolusi. Ya, biasanya gitu ya. Resolusi awal tahun, target yang akan dicapai, cita-cita, harapan, kerinduan, itu biasanya di awal tahun kita sudah ada tuh. Wah, kira-kira tahun ini apa ya yang harus aku capai? Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa seringkali ya ketika kita lihat banyak orang yang sampai akhir tahun pada akhirnya seperti kemarin ya sampai Desember 2025, wah kok nggak tercapai ya? Akhirnya masuk di tahun yang baru, resolusi yang sama dan tidak tercapai. Seringkali seperti itu. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Seringkali di dalam resolusi kita ada harapan, cita-cita, target, goal setting apapun itu, seringkali ada faktor yang mengikuti. Yang ternyata itu menjadi lebih besar. Apa itu? Kekhawatiran. Ya, seringkali di tengah semua harapan, cita-cita, apa yang kita tulis, yang kita rindukan, ada kekhawatiran. Apalagi kalau di tahun sebelumnya itu kita gagal. Wah, jangan-jangan gagal lagi nih. Apalagi dunia makin sulit, ekonomi makin berat, banyak PHK dan lain sebagainya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, seringkali manusia termasuk anak-anak Tuhan, saya katakan ya, itu kekhawatirannya ini akhirnya menyelubungi sehingga harapan, resolusi, cita-cita apapun yang akan dicapai di tahun ini tidak terjadi lagi. Bahkan hidupnya bisa semakin turun loh Bapak Ibu dan Saudara. Kalau coba kita renungkan ya. Nah, maka saya bersyukur karena di awal tahun ini ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu berjalan ya setiap hari dalam identitas sebagai anak Allah. Ya, berjalan dikatakan di situ setiap hari dalam identitas sebagai anak Allah. Dari judul ini sudah sangat padat dan sangat jelas sebetulnya. Kita diminta setiap hari itu berjalan dalam identitas yang sudah ada dalam diri kita, yaitu apa? Anak-anak Allah. Artinya kalau secara singkat kita hubungkan dengan apa yang saya katakan di depan tadi ya, seharusnya kekhawatiran, ketakutan apapun itu tidak bisa lebih besar. Karena kita apa? Anak-anak Allah. Ada identitas itu yang melekat pada diri kita Bapak Ibu dan Saudara. Dan bahkan kalau kita lihat, kita itu dikatakan apa? Kita ini bukan pemenang loh, tetapi dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Jadi kita berangkat ini dari orang-orang yang menang, bukan pecundang. Nah, harusnya ini yang selalu kita bawa seperti judul ini ya, tema ini ya, setiap hari. Ya, setiap hari harus kita bawa Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan baca sejenak, saya akan bacakan bagi setiap kita ya dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ya, saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah ini tadi ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, ini kompak, ada kekompakan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berkali-kali disebut di situ anak-anak Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, di situ juga dikatakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah ingat ya, bagian terakhirnya seringkali terlupakan. Kita selalu ingat kita anak Allah, kita pasti menang. Tetapi ingat di bagian akhir dikatakan ada hal yang harus kita terima juga sebagai anak-anak menuju janji, menuju mahkota itu. Ada penderitaan yang harus kita alami. Artinya pergumulan, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Bukan berarti jadi anak Allah, jadi ahli waris surga, kita sudah hidupnya lempeng-lempeng aja, gampang-gampang saja. Tidak. Ya, kita harus menerima kenyataan dunia ini pun semakin sulit. Ya, tetapi mari seperti tema kita, berjalanlah setiap hari dalam identitas sebagai anak Allah. Tuhan Allah kita, di situ tadi dikatakan ya, Aba Bapa. Itu sangat dekat dengan kita seperti kita sama bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Artinya apa? Di dalam kesulitan dunia, di dalam ancaman yang besar, Bapak itu tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu dan Saudara. Dia tahu anaknya kemana. Aduh, ini anakku sudah deket jurang nih. Kita pasti dituntun dia. Pasti ada cara Bapak untuk menarik kita. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada kesulitan di kantor, di tempat kerja, di dalam keluargamu, udah di tempat kerja sulit, di keluargaku masih begini Tuhan, masih ada banyak halangan apapun juga, jalani itu sebagai dalam tanda petik bagian dari ini. Ya, kita menderita bersama dengan Tuhan, nanti kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Kebanyakan di antara kita sudah ingatnya mahkota, ingatnya akan dimuliakan bersama, tetapi sedikit kesulitan membuat iman kita goncang. Termasuk saya katakan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada rekan-rekan hamba Tuhan ya, yang juga tidak kuat di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ini saya kasih contoh ya. Mengapa saya seringkali dan senang memberikan contoh hamba Tuhan? Karena apa? Supaya kita semua bisa melihat begini loh. Kalau hamba Tuhan aja bisa tergoncang gitu, apalagi kita. Maka kita harus senantiasa ayo dekat sama Tuhan. Dan saya selalu ingatkan diri saya dan teman-teman hamba Tuhan, jangan kita merasa kuat loh ya. Kita pun sebagai hamba Tuhan harus terus dekat dengan Tuhan. Kita harus terus merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga ketika kesulitan besar terjadi, ketika kita harus mendampingi jemaat-jemaat yang kesulitannya besar sekali, kita akan dikuatkan dan kita tidak kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, yang saya tadi mau ceritakan yaitu ada seorang hamba Tuhan. Dia udah hamba Tuhan senior, udah selesai pelayanannya, dalam arti sudah emeritus ya, udah pensiun. Nah, di masa tuanya tiba-tiba dia kena penyakit yang sangat berat, yaitu kanker. Dalam penyakit yang sangat berat ini Bapak Ibu dan Saudara, ada suatu hari rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan muda yang masih junior, itu datang membesuk hamba Tuhan yang senior ini. Ya, ketika besuk ke sana Bapak Ibu dan Saudara, semua ini terdiam karena apa? Pertama mengatakan, bagaimana kabarnya Muse, Pak Pendeta? Dia bilang apa? Dia bilang, saya tidak bisa lagi melihat Tuhan. Ini pendeta senior. Ini adalah mentor mereka yang muda-muda pada waktu itu. Anak-anak muda ini ketika datang mendengarkan itu ya, pendeta-pendeta muda ini, mereka terdiam, mereka nggak bisa mengatakan apa-apa. Harus menasihati seperti apa mentor mereka, pendeta senior yang saat ini terbaring dan dalam tanda petik secara dunia udah menuju kematiannya karena kansernya itu. Bapak Ibu dan Saudara, dalam keterdiaman itu mereka bingung semua, sampai hamba Tuhan yang senior bilang, aku sudah habis-habisan semua dan tinggal rumah ini. Dan tidak ada lagi jemaat-jemaat yang seperti dulu memberikan persembahan kasih dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga udah capek, apalagi aku yang menjalani ini. Maka dia mengatakan tidak bisa melihat Tuhan lagi. Dia bahkan mengatakan sepanjang pelayanan saya tidak pernah mengecewakan Tuhan, selalu memberikan terbaik untuk Tuhan. Keluarga saya nggak pernah korupsi uang gereja dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang tidak mudah bukan? Ini yang saya katakan penderitaan di akhir. Padahal sudah dekat dengan kemuliaan itu ya. Kalau di
dikatakan udah ini sudah menjelang kematiannya, tetapi bisa tergoncang loh Bapak Ibu dan Saudara. Nah, akhirnya singkat cerita, pendeta-pendeta muda ini pulang. Mereka akhirnya sebelum pulang dia mendoakan ya dengan doa yang sederhana supaya supaya pendeta senior kembali melihat Tuhan, kembali diingatkan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka pulang mereka bingung ya, apa yang harus kita lakukan. Mereka terus mendukung dalam doa jemaat-jemaat ini, pendeta-pendeta muda ini. Pada akhirnya sekitar 3 bulan kemudian terdengar kabar pendeta senior ini meninggal dunia. Akhirnya pendeta-pendeta muda yang mengunjungi dia itu datang ke rumah duka, dan ketika sampai di situ mereka sangat sukacita. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Kesaksian dari istri dan anaknya. Ternyata ketika pendeta-pendeta muda waktu nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa menasihati apa-apa, ternyata kehadiran mereka itu menjadi semangat di tengah-tengah Bapak pendeta senior ini sudah mau menyerah. Ternyata ada yang masih mengunjungi saya, yang dulu saya ajarin, yang dulu saya mentor, ternyata mereka masih mau datang, masih bahkan mau mendoakan saya. Ini menjadi semangat di tengah api itu sudah mau padam. Nah Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya pendeta senior ini bicara ke istri dan anaknya bahwa dia bersyukur didoakan oleh anak-anak muda, pendeta-pendeta muda yang dulu dia bimbing sampai menjadi pendeta. Itu menjadi semangat buat dia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, imannya bisa kembali. Imannya bisa kembali. Dan akhirnya dia juga merasakan setiap hari itu mendoakan supaya pendeta-pendeta muda itu tetap setia sampai akhir. Dan dalam perjalanan hidupnya, di akhir hidupnya mungkin ada seperti saya mengalami cancer ini, mereka tidak patah semangat, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Itu yang didoakan tiap hari oleh pendeta senior ini. Akhirnya dia kembali mendoakan kepada Tuhan untuk pendeta-pendeta muda yang mengunjungi dia, dan dia kembali menemukan imannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya mahkota kemuliaan itu akhirnya bisa didapatkan. Andai kata dia tidak kuat menderita itu dan meninggalkan imannya di masa tuanya, semua pelayanan yang luar biasa itu tadi sia-sia. Ya, maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, saya menekankan kepada setiap kita, mari sebagai anak-anak Allah, di sini saya tuliskan ya, kita dipanggil untuk hidup bukan berdasarkan ketakutan dan performa kita. Biasanya kalau di tempat kerja yang dipentingkan apa? Kita bisa berhasil, pekerjaan baik, kita naik jabatan. Itu tidak salah Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi seringkali target-target itu membuat kita apa? Ketakutan. Kalau nggak mencapai itu bagaimana? Kalau nggak seperti ini bagaimana? Akhirnya kita tidak lagi bisa mengucap syukur ketika performa kita dinilai jelek oleh perusahaan, kita mudah down, kita tidak lagi bisa melihat Tuhan seperti pendeta senior tadi karena keadaan yang tidak baik secara manusia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita terus apa di sini? Relasi kita bangun dengan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus itu harus terus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, baik kita yang sebagai pimpinan di sini maupun kita sebagai karyawan, lakukan itu. Kita semua sama identitasnya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, di sini saya ada satu hal yang coba ingat terus dalam hidup kalian ya, Bapak Ibu dan Saudara ya, bahwa dunia kerja ini membentuk posisi kita. Ya, bisa jabatanmu bisa di mana-mana, bisa naik, bisa turun, tetapi ingat, firman Tuhan yang kau renungkan setiap hari, yang sudah menjadi rema dalam hatimu, itu akan membentuk identitas kita. Ini lebih penting Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Di dunia ini posisi bisa berubah-ubah. Bahkan saya pernah melihat satu teman saya yang sangat luar biasa hamba Tuhan. Karena satu kasus tertentu dia langsung istilahnya rodanya berputar. Mengajar sekolah minggu pun tidak diizinkan. Jadi udah kamu jadi jemaat biasa dulu aja. Setelah itu baru dia mengajar sekolah minggu, jalani proses lagi. Padahal ini gembala sidang yang sudah luar biasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sebetulnya posisi itu tidak masalah. Ya, tetapi hamba Tuhan ini mau taat. Sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa lagi. Kalau saya sebutkan namanya, Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu. Tetapi yang saya ingin garis bawahi ke teman-teman semua, proses ini menentukan kita semua loh Bapak Ibu dan Saudara ya. Maka jangan kalian stres kalian ini karena posisi jabatan yang bisa naik turun. Tetapi identitasmu harus tetap di dalam Tuhan. Itu yang membentuk kita. Karena apa? Orang yang identitasnya tetap dan dia sadar itu, sekalipun posisimu sedang dibawa di proses Tuhan, Tuhan gampang kok untuk membawa engkau naik kembali. Amin. Itu pasti.
Tapi jangan ketika engkau dibawa, ketika engkau mengalami kesulitan, performmu nggak baik di satu perusahaan, akhirnya engkau patah semangat, bahkan mengatakan, wah Tuhan nggak adil, Tuhan nggak ada ini itu. Wah itu justru makin bahaya Bapak Ibu dan Saudara. Ya ingat ya, tetap dalam identitasmu, ingat selalu itu di dalam kehidupanmu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 tadi. Identitas mendahului aktivitas. Ya kembali ini saya tekankan. Pegang terus identitas, artinya apa? Oh iya, aku anak Tuhan ya. Jadi ketika kita mulai melenceng sedikit, ingat identitas kita. Ya, Roh Allah itu di sini tadi dikatakan bersama-sama dengan kita terus. Tapi seringkali kita apa? Udah, lu jangan ikut-ikut. Yang penting gua. Kita seringkali apa? Memadamkan roh itu. Ya, dengan ada apapun ya target kita harus begini. Akhirnya dengan berbagai macam cara kita lakukan itu. Roh itu kita padamkan. Jangan sampai itu terjadi. Ingat terus identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita renungkan 3 hal secara cepat, yaitu identitas baru ya. Dari hamba menjadi anak. Ini ringkasan dari ayat firman Tuhan tadi. Nah, kita tidak lagi dalam apa? Roh perbudakan. Artinya, Bapak Ibu dan Saudara, jangan hidup dalam ketakutan-ketakutan seperti yang saya katakan tadi ya. Di awal tahun, kekhawatiranmu, ketakutanmu itu sudah lebih besar. Sehingga targetmu nggak akan tercapai. Belum melangkah sudah, wah jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu, nggak akan tercapai Bapak Ibu. Ya, kita tidak dalam roh perbudakan lagi, bukan hidup dari ketakutan, tetapi identitas kita juga tidak ditentukan performa kita di perusahaan dan lain sebagainya ya. Itu hanya untuk jabatan posisi secara dunia ini. Tetapi yang paling penting, integritas kita ya sebagai anak-anak Tuhan, pertahankan itu dimanapun posisimu Bapak Ibu dan Saudara. Karena Bapak Ibu dan Saudara, ada yang sudah posisinya baik, akhirnya jatuh karena apa? Korupsi, karena perselingkuhan, karena apa? Jadi apa? Jadi omongan orang juga ya, identitasmu hilang. Ada juga karyawan yang dari bawah, karena kejujurannya bisa naik, wah jadi kesaksian yang baik. Maka itu saya katakan ya, posisi aktivitas itu jangan mendahului identitas. Identitas ini yang utama. Aku anak Allah, kita anak Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, nah ini pola yang seringkali bisa mengikat kita dan akhirnya menghilangkan atau mengikis identitas kita. Di dunia kerja kita sudah terbiasa dengan ini ya, target, wah itu menentukan identitasku. Kalau aku target mencapai, wah itu dapat penghargaan yang luar biasa. Kita juga, wah ini menentukan harga diriku. Kalau aku dievaluasi jelek atau kurang, wah kita langsung down dan lain sebagainya. Anak-anak Allah yang saya katakan di awal tadi lebih dari pemenang. Ada masa di proses Tuhan, tidak apa-apa. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, bisa dapat evaluasi dari majelis gereja, dari anak-anak muda, dari teman-teman komsel. Kok lebih baik seperti ini, saya terima Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak menganggap wah saya pendeta anti kritik dan anti koreksi, tidak. Ya, makanya sekali lagi di gereja pun tidak jauh beda Bapak Ibu dengan di perusahaan. Posisi kita mau pendeta, mau penginjil, mau di bagian majelis, mau guru sekolah minggu, semua itu sama. Kalau kita bawa identitas kita sebagai anak Allah, kita tidak akan bingung dengan ini. Evaluasi, masukan, kritik, jangan membuat kita down, memacu kita lebih lagi menjadi pemenang. Dan kalaupun ya kita ada kegagalan, pernah gagal, jangan itu terus membuat kita terkungkung dalam ketakutan. Ya seperti saya katakan di awal tadi ya, misalnya Bapak Ibu dan Saudara takut ini dan itu, jangan sampai itu benar-benar menguasai hidup kita. Wah dulu gua pernah gagal di sini, jangan gagal lagi, jangan. Ya, anak Allah bekerja dari penerimaan, bukan untuk penerimaan. Jadi kita semua ini sudah berharga di mata Tuhan. Ya, kita jangan lagi mengejar hal-hal yang dunia ini ingin dilakukan, bahkan anak-anak Tuhan terseret ke situ. Jangan ya, ingat identitas kita tadi. Oke, yang kedua setelah identitas baru, relasi baru. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, dari dulu kita takut ya, akhirnya menjadi intim. Artinya apa? Kita dengan Bapa kita. Ya, di situ dikatakan apa? Ya Aba, ya Bapa. Ingat ya, di perjanjian lama kayaknya jauh banget dengan Allah gitu ya. Allah menghukum sedikit-sedikit, Israel dihukum. Setelah itu diampuni kembali. Setelah begini lagi dihukum, dibuang lagi. Tetapi saat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup seperti apa? Kita sama Bapak kita. Ya, hubungan kita seperti Bapa dengan anaknya. Relasi yang bukan hanya sebatas ritual seperti ini ya, tapi bahwa itu setiap hari aku disertai Bapakku. Seperti yang saya katakan tadi, Bapa tidak akan pernah membiarkan anaknya sudah di tepi jurang. Dia akan tahu, dia akan teriak, dia akan memegang dan menyeret anaknya untuk balik. Itu pasti. Ya, Bapak Ibu dan Saudara,
Di sini juga saya katakan dekat, bukan formal. Kita datang kepada Tuhan sekarang luar biasa ya, setelah penebusan Tuhan Yesus itu. Kita di jalan pun dalam kemacetan bisa langsung, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Di tengah-tengah kemacetan kita tidak mengeluh, kita bahkan bisa memuji Tuhan di situ. Di tengah-tengah kemacetan daripada mengeluh, kita bisa mendoakan anak-anak kita, mendoakan istri kita, suami kita, keluarga kita. Kita bisa lakukan itu. Begitu dekatnya kita dengan Bapa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di dunia kerja ini juga seringkali ada ya yang menekan kita di dunia kerja kita. Nah, biasanya apa? Di situ ketika ada deadline, ketika ada konflik, bahkan ini sama-sama anak-anak Tuhan nih, ada persaingan-persaingan yang nggak sehat. Maka saya tadi sempat cuplikan, di dunia kerja nggak beda jauh dengan gereja. Karena apa? Gereja sekarang juga gitu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada persaingan nggak sehat ya antar pelayan Tuhan, ya kan? Ini sudah satu gereja ini, ya. Ini satu pelayanan lagi. Kamu satu tim, ini bisa tiba-tiba, Pak Pendeta, saya bulan depan nggak mau ya main sama dia, saya tim lain aja. Bisa dengan gampang begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sudah lupa identitas dia sebagai anak Allah. Anak Allah harus mengampuni. Bisa-bisanya dia tetap bilang, Pak Pendeta, bulan depan saya melayani tapi nggak mau sama dia. Lah, kalau engkau belum bisa mengampuni dia, kok kamu dengan pedenya aku mau melayani? Wah, ini luar biasa loh, Bapak, Ibu. Jadi yang kamu kejar berarti itu tadi, performa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang penting engkau tetap jadi pelayan Tuhan meskipun hatimu masih nggak beres dengan dia. Padahal jelas kan di dalam Alkitab, engkau ada masalah dengan saudaramu aja, jangan kasih persembahan dulu, kamu balik selesaikan dulu, karena persembahanmu nggak berkenan. Apalagi pelayanan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Engkau di mimbar melayani Tuhan, tapi engkau nggak mau satu tim sama dia. Engkau bawa hati yang masih seperti itu, nggak bisa mengampuni, bagaimana bisa gitu. Nah, kalau di dunia kerja, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada konflik, ketika ada apa, jangan lama-lama ya, nggak nyapa, jangan lama-lama misalnya ya sama saudara-saudara kita yang nggak seiman juga. Udah, jangan bilang apa ya, nggak mau lagi lah gua kerja sama-sama dia. Lakukan itu. Saya yang mengatakan di depan ini, saya juga melakukan, Bapak, Ibu. Saya pernah berkonflik dengan beberapa orang yang meskipun banyak orang juga bilang ini difitnah, saya difitnah dan lain sebagainya, saya tetap berusaha sama dia, ya. Saya tetap berusaha meskipun dia membalikkan badan dulu, saya tetap datangin dia. Ya, jangan menunggu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, kemarin ada satu jemaat kami yang bercerita juga, Pak Pendeta, kapan saya sangat stres karena apa? Deadline dari perusahaan, apalagi sudah mendekati akhir tahun gitu ya. Seperti nanti mau lebaran juga, itu sangat berat deadline-nya. Kebetulan anak buahnya ini banyak yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, dia mengatakan apa? Dia di situ bisa bersaksi. Udah, jangan mengeluh ya. Saya sebagai pimpinanmu di sini, aku juga berdoa sama Tuhan kita bisa mencapai yang diminta Big Boss. Nah, dia tiap hari benar-benar melakukan itu loh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pulang dari kerja dia berlutut, pagi-pagi berlutut, Tuhan sertai pekerjaan hari ini supaya deadline ini tercapai. Dia mengatakan apa? Pak Pendeta, banyak cara yang ajaib yang secara manusia ini kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi saya nggak menyerah dengan apa, ini berat, itu berat, tidak. Berikan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan apa yang akan kau kerjakan, lakukan bagianmu. Tuhan membuka cara-cara yang ajaib yang bahkan tidak pernah dipikirkan, sehingga targetnya tercapai dan dia akhirnya terus dipercaya sama Big Boss itu untuk membangun tim yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya di sini saya katakan anak Allah tidak lari dari Bapa, tetapi datang kepada Bapa. Ingat ya, kita sudah dekat sekarang dengan Bapa kita. Ada masalah apapun di dalam pekerjaanmu, ada deadline, ada konflik, ada keputusan besar yang harus diambil. Tuhan, aku harus ada keputusan. Datang kepada Tuhan. Itu yang utama. Ya, Bapa bukan Bapa yang jauh dari kita, dia dekat. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, arah hidup yang baru. Mari ini juga mendasari kehidupan kita di tahun yang baru ini. Di sana tadi dikatakan kita ahli waris. Maka, ayo kita sebagai anak yang mendapat ahli waris kerajaan surga, kita harus selalu ingat kita punya tujuan hidup yang kekal. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Carilah perkara yang di atas. Artinya bukan kita nggak boleh memikirkan yang di dunia, tidak. Tetapi mari dengan cara-cara yang baik, yang Tuhan sudah ada di hati kita, ajarkan kepada kita lewat firman-Nya, itu jangan engkau nafikan. Ya, jangan karena banyaknya dunia seperti ini sekarang, Pak, kalau nggak gini kita hancur. Tidak. Saya masih menemukan loh, di antara 10 orang, 3 orang masih bisa bertahan dan dia berhasil. Artinya apa? Bisa. Dan 7 orang yang menyerah, ya, itu karena apa?
terseret arus dan seakan-akan Tuhan nggak dekat dengan dia. Maka ingat Bapak Ibu dan Saudara, karir kita, jabatan kita itu hanya alat, ya, bukan tujuan akhir. Tetap ingat hidup kita sementara di sini, tujuan akhir kita di sana. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Mari Bapak Ibu dan Saudara, ini selalu kita tanyakan setiap hari dalam hidup kita. Maka di situ saya katakan, anak Allah perlu bertanya ya, apakah ini memuliakan Tuhan? Misalnya nih, ada mulai pengaruh, udah nggak apa-apa, lakukan ini aja. Untuk jalan pintas, ya, supaya kita dipandang atasan seperti ini, supaya target bisa tercapai. Tanyakan dulu, sesuai identitas kita Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus ada di sini. Apakah ini memuliakan Bapak? Ya, apakah aku hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi kemuliaan Kristus engkau nafikan itu sehingga menjadi gelap hidupmu? Apakah aku hanya mengejar jabatan yang sementara ini, sedangkan kekekalan itu tidak aku berikan lagi? Nah, mari ya, ini menutup renungan saya pada siang hari ini. Selalu tanyakan apa yang kita kejar, apakah ini memuliakan Bapa? Ya, sekali lagi saya garis bawain ya, bukan kita nggak boleh memegang dunia ini, harus. Tetapi saya sedih hari-hari ini termasuk banyak anak-anak Tuhan yang ikut cara dunia karena udah nggak tahan lagi gitu dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Jalan pintas dia lakukan. Ketika susah akhirnya datang ke pendeta lagi, aduh kita berat ya untuk mendampingi dia lagi, untuk dia balik lagi sama Tuhan. Ya, saya rindu setiap anak-anak Tuhan yang di sini tidak menunggu hidupmu berat jatuh karena pilihanmu yang salah baru balik sama Tuhan. Maka tema kita pada siang hari ini luar biasa. Setiap hari ya, ingat terus identitas kita. Tanya terus apakah ini memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah salah di tahun yang lalu, ayo perbaiki kinerja kita tahun ini. Kita pernah terjatuh mungkin dalam cara-cara yang tidak baik. Tuhan Bapa yang baik itu mengampuni kita, itu pasti. Ya, asalkan kau dengan sungguh-sungguh datang kepada Dia, Tuhan akan memelukmu, mengampunimu, memulihkanmu dan mengangkat engkau kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pesan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami tahu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak bisikan, banyak godaan yang itu seringkali membuat kami mulai kabur siapakah identitas kami. Kami kadang malu Tuhan ketika kami sudah mendapatkan identitas sebagai anak-anak Tuhan, tapi hidup kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Tuhan, di awal tahun ini biarlah kami semua kembali mengingat di atas semua target, goal setting kami, kerinduan kami, harapan kami, apapun yang akan kami kejar. Kami tidak melupakan kami memakai lutut kami dan melipat tangan kami untuk kami bisa diingatkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami ini adalah warga kerajaan surga yang saat ini sedang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Secara khusus hamba berdoa untuk saudara-saudara kami tempat ini. Beban pergumulan hidup sebesar apapun dan seberat apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang ini mengingatkan kami adalah anak-anak Allah. Kami lebih daripada pemenang. Kalaupun dunia saat ini sedang berat, hidup kami sedang berat, kami percaya itu bagian dari proses untuk pada akhirnya kami akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Ajar kami setia sampai akhir, ajar kami untuk boleh terus bertahan di dalam pertandingan iman kami, sehingga kami menang bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tes. Bapak Ibu semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Biar kita selalu ingat akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Oke, sebelum kita menyudahi ibadah kita mau membacakan beberapa pengumuman dulu. Sebelumnya terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Meshak Tri Yulandi untuk hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Oke, berikutnya juga ada kegiatan doa bersama setiap hari Rabu, diadakannya secara hybrid, bisa secara luring, offline, oke. Itu di ruang meeting internal audit, juga via online, ada link Zoom-nya di WA grupnya ya, bisa diikuti. Kemudian untuk PD berikutnya ada tanggal 13 Februari 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Evangelis Erni Tilaar dengan tema Relationship with God. Oke, itu saja. Oke, untuk menutup, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Meshak untuk menutup dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dan Saudara.
Biarlah apa yang sudah engkau dengarkan dan kau naikkan puji-pujian di hadapan Tuhan menguatkan imanmu. Mungkin saat ini imanmu sedang tergoncang. Mungkin saat ini banyak hal yang mendukakan engkau. Bangkitlah kembali. Tuhan Bapa yang baik itu selalu bersama engkau. Ingat, identitas kita adalah anaknya. Kita bukan orang lain, kita sudah diangkat menjadi anaknya. Terus bawa itu di dalam perjuangan hidupmu setiap hari, di dalam langkah hidupmu setiap hari. Tuhan Allah yang baik itu akan senantiasa menjaga dan melindungi engkau. Tangan kasih-Nya akan membangkitkan kau kembali ketika engkau terjatuh. Percayalah, hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada jalan keluar yang terbaik di atas semua pergumulan dan kesusahanmu saat ini. Tuhan akan memberikan kau kesabaran di dalam kau menantikan jawaban atas doa-doamu. Tuhan akan memulihkan setiap luka hatimu. Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Apapun yang diusahakan, dipegang, dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat itu berhasil di dalam ketaatan dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati hidupmu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.